Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Nur Raffiananda dengan NIM 18121111094 kelas 4 PRB. Di sini saya akan mempresentasikan perusahaan Pertamina dari visi misi dan anak perusahaan dari Pertamina. Yang pertama adalah visi misi. Visi dari Pertamina adalah menjadikan perusahaan energi kelas dunia. Yang selanjutnya adalah misi dari Pertamina, menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Yang selanjutnya adalah anak perusahaan dari Pertamina. Pertama, anak perusahaan Pertamina yang pertama adalah EP. Pertamina EP bergerak dalam bidang gas dan minyak. Yang selanjutnya adalah Pertamina Geothermal Energy yang bergerak dalam bidang panas bumi. Yang selanjutnya adalah Pertamina Hulu Energy yang bergerak dalam bidang pengelolaan perusahaan. Yang selanjutnya adalah Tugu Pertamina yang bergerak dalam bidang asuransi. Yang selanjutnya adalah Pertamina Dana Ventura yang bergerak dalam bidang investasi. Selanjutnya, Pertamina Bina Medica yang bergerak dalam bidang kesehatan. Lalu, Patra Jasa Perhotelan yang bergerak dalam bidang perhotelan dan resort. Yang selanjutnya adalah Pertamina Air Service yang bergerak dalam bidang penerbangan. Yang selanjutnya adalah Pertamina Lubricants yang bergerak dalam bidang pelumas. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatasya Azhara Agustina akan menjelaskan positioning dan branding pada perusahaan Pertamina. Di sini Pertamina memposisikan Pertalite sebagai produk baru pengganti premium yang irit dan ramah lingkungan. Untuk strategi branding sendiri, karena Pertalite adalah produk baru, maka strategi yang digunakan adalah new brands. Produk Pertalite ini diberi logo berwarna hijau terang, yang artinya adalah produk ini itu ramah lingkungan serta dapat mengurangi emisi di udara sesuai slogannya, yaitu mulailah lembaran baru, melaju lebih jauh bersama Pertalite dari Pertamina. PT Pertamina juga melakukan iklan yang diharapkan dapat menarik konsumen agar dapat menggunakan produk BBM ini sebagai produk yang berkualitas namun tetap dengan harga yang terjangkau. Insiden tumpahan minyak di perairan Kabupaten Karawang, Jawa Barat dikhawatirkan berdampak pada ekosistem hingga pariwisata di kawasan tersebut. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui tentang sejarah, visi misi, publik yang melingkupi, positioning dan branding PT Pertamina, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang identifikasi isu. Identifikasi itu biasanya berbicara tentang menelaah atau membuka lebih dalam tentang suatu isu. Isu atau kasus yang diangkat pada pembahasan kali ini adalah kasus tumpahan minyak atau bahan bakar minyak akibat kebocoran kapal tanker Golden Pearl 17. Kasus ini menjadi sorot utama kita sebagai seorang public relation PT Pertamina. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 Juli 2019. Lanjut ke pembahasan berikutnya tentang isu yang diangkat. Nah, di sini ada gambar ya teman-teman. Itu adalah gambar pantai. Ya. Nah, di pantai itu yang warna biru-biru itu adalah air pantainya, dan yang warna agak abu-abu itu adalah hasil tumpahan minyak. Kita juga bisa lihat dari gambar tersebut masih banyak desa-desa yang tinggal di dekat pantai. Artinya masih banyak masyarakat yang tinggal di dekat dengan area tumpahan minyak, gitu kan. Nah, kasus yang pertama dibahas adalah pada 12 Juli 2019, tragedi lingkungan laut tercemar akibat kebocoran kilang minyak Pertamina di Karawang. Jadi, kasus ini terjadi pada tanggal 12 Juli 2019, tepatnya di Karawang. Oke, lanjut ke kasus yang kedua. Dampak kebocoran meluas sampai Bekasi, bahkan sudah ke Kepulauan Seribu. Ini karena tragedinya terjadi di perairan, ya kan? Jadi namanya air, jadi bisa meluas. Jadinya
tragedinya terjadi di Karawang, tapi karena arus makanya sampai ke Bekasi, bahkan sudah sampai ke Kepulauan Seribu. Yang ketiga, ada 9 desa yang dekat dengan tumpahan minyak. Desa tersebut yakni Desa Camara, Kecamatan Cibuaya, Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Desa Petokpati, Kecamatan Cilebar, Desa Sedari, Kecamatan Pusaka Jaya, Pantai Pakis, Kecamatan Batujaya, Desa Cimalaya, Pasir Putih, Kecamatan Cikalong, Ciparage, Kecamatan Tempuran, dan Tembak Sumur, Kecamatan Tirtajaya. Jadi ternyata masih banyak desa-desa yang tinggal di dekat dengan area tumpahan minyak. Selanjutnya, tumpahan minyak terbawa arus ke pantai. Ini seperti pada poin kedua. Tumpahan minyak ini terjadi di laut, namun arus membawanya sampai ke pantai. Selanjutnya, kita bahas dampak. Dampak yang pertama adalah mata pencaharian nelayan terganggu. Kenapa dikatakan terganggu? Sebagaimana kita tahu bahwa nelayan bekerja sehari-hari berhubungan dengan air, dengan laut, dengan pantai. Karena laut atau pantainya sedang tercemar, makanya kerja mereka terganggu atau diberhentikan sementara dulu. Dampak yang kedua adalah minyak mentah memiliki kandungan zat berbahaya. Nah, di sini yang paling bahaya nih teman-teman. Kita tahu kan tadi ada 9 desa yang dekat dengan tumpahan minyak. Nah, di situ penduduknya ini belum mengetahui betapa bahayanya sih kandungan yang terdapat di dalam minyak mentah tersebut. Jadi, dikhawatirkan penduduk tersebut langsung menyentuh minyak tersebut dengan tangan langsung gitu, tanpa menggunakan pelindung apapun. Selanjutnya yang ketiga, Pantai Karawang dihentikan beroperasi sementara. Sebagaimana kita tahu nih ya teman-teman, pantai itu kan sebuah objek wisata. Tapi karena pantainya ini sedang tercemar oleh tumpahan minyak tersebut atau istilahnya sedang kotor lah ya. Jadi pantai itu harus diberhentikan dulu untuk di stop sementara untuk dijadikan objek wisata sampai pantai itu kembali bersih seperti semula. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan analisis SWOT. Analisis SWOT ini ada S, W, O, T. S itu adalah strength, W adalah weakness, O adalah opportunity, T adalah threats. Yang akan pertama kita bahas adalah tentang strength, yaitu kekuatan. Apa sih kekuatan yang dimiliki oleh PT Pertamina? Kekuatan yang pertama adalah menyediakan produk berkualitas tinggi. Artinya, produk dari Pertamina sudah memiliki pengakuan dari dunia internasional, di antaranya produk oli dari Pertamina yang sudah memiliki sertifikat ISO. Apa sih ISO? ISO adalah International Organization for Standardization, merupakan organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, yang memiliki fungsi perumusan dan penerbitan standar internasional. Terus, kekuatan kedua yang dimiliki oleh PT Pertamina adalah memiliki pelayanan yang baik. Untuk pelayanan, sudah dapat mendistribusikan produknya ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil, yang mana kita tahu bahwa di daerah kita sendiri pun pasti tersedia atau ada pom bensin gitu ya, atau Pertamina. Itu artinya Pertamina sudah memiliki pelayanan yang baik. Lanjut ke kekuatan yang ketiga, yaitu sumber daya manusia yang handal. SDM atau sumber daya manusia di PT Pertamina merupakan orang-orang yang sudah profesional di bidangnya, memiliki kemampuan dan pengalaman yang sudah teruji. Selain itu, pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan dunia bisnis banyak diikuti oleh para karyawan yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuannya. Yang keempat, pengalaman di bidang migas. Pertamina sudah bergerak di bidang migas di Indonesia sejak tahun 1968. Dengan pengalaman yang cukup lama di bidang migas, faktor ini dapat menjadi salah satu nilai tambah. Pengalaman dan pengakuan dari dunia internasional berhubungan dengan dunia migas menjadikan Pertamina cukup disegani di bidang migas.
Kelima, penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Teknologi informasi di Pertamina sudah terintegrasi dan mendukung proses bisnis perusahaan. Dengan adanya divisi SBTI, ini menunjukkan adanya kepedulian yang cukup tinggi dari pihak manajemen untuk mengembangkan teknologi informasi. Selanjutnya adalah weakness. Weakness berarti kelemahan. Apa sih kelemahan yang dimiliki oleh PT Pertamina? Kelemahan yang pertama adalah kurangnya modal. Kendala Pertamina saat ini adalah kekurangannya modal dalam hal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga pihak manajemen membangun kerjasama dengan pihak asing untuk melakukan hal tersebut. Kedua, masalah birokrasi yang menghambat kinerja. Birokrasi yang terlalu rumit menghambat proses pengambilan keputusan, karena terlalu banyak waktu yang terbuang untuk menjalankan suatu keputusan. Yang ketiga, penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Sumber daya manusia di PT Pertamina banyak yang penempatan dan penggunaannya tidak maksimal, sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan. 4. Jumlah armada yang kurang. Peningkatan permintaan pasar yang membutuhkan arus distribusi barang yang tinggi dapat terhambat dengan kurangnya jumlah armada pengangkut barang yang ada sekarang ini. 5. Ketergantungan pasokan pada satu pemasok. Ketergantungan pada satu pemasok ini apabila terjadi keterlambatan pasokan produk akan mengganggu operasional perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah opportunities. Opportunities berarti kesempatan. Apa sih kesempatan yang dimiliki oleh PT Pertamina? Kesempatan yang pertama adalah pasar bisnis yang masih tinggi. Penggunaan migas yang merupakan salah satu kebutuhan pokok dunia saat ini membuat permintaan akan produk ini tetap tinggi, walaupun terjadi gejolak harga. Kesempatan kedua yang dimiliki oleh Pertamina adalah harga jual yang murah. Pertamina dapat menjual BBM dengan harga murah karena pemanfaatan dari subsidi pemerintah. Ketiga, sumber daya migas yang masih cukup tinggi. Sumber cadangan migas yang tersedia di Indonesia masih cukup banyak yang belum tereksplorasi. 4. Produk dengan nilai oktan tinggi dapat menghasilkan pembakaran yang lebih bersih non-subsidi yang bisa jadi menggantikan dominasi penjualan premium. Kelima, sebagai pemimpin dalam pasar bahan bakar minyak, PT Pertamina memiliki kesempatan untuk mengubah pelayanan yang kurang baik dan mengubah image yang tertancap di benak konsumennya, menjadikan konsumennya menjadi konsumen yang memiliki loyalitas tinggi pada PT Pertamina. Selanjutnya adalah threat. Threat berarti ancaman. Apa sih ancaman yang dimiliki oleh PT Pertamina? Yang pertama adalah masuknya pihak swasta untuk beroperasi di bidang non-migas, sehingga pasar Pertamina dalam hal non-BBM seperti oli menjadi berkurang. Kedua, makin banyaknya pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia. Ketiga, pengaruh intervensi, sehingga terbatasnya ruang gerak manajemen untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Keempat adalah pasar bebas. Hal ini akan meningkatkan persaingan bisnis yang kuat. Kelima, image bahwa produk yang ditawarkan kompetitor Shell dan Petronas memiliki tingkat kualitas yang baik. Analisis SWOT adalah analisis mengenai kondisi internal perusahaan dan eksternal perusahaan yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam merancang suatu strategi perusahaan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Selanjutnya adalah menentukan krisis communication. Pada tahapan ini ditentukan bagaimana sikap dan komunikasi yang diambil oleh seorang public relation dalam menangani kasus yang sedang terjadi. Sebelum menentukan krisis communication, PR menganalisis berdasarkan 3C option. C yang pertama adalah change. Change berarti PR bersikap adaptif terhadap opini publik yang muncul. Sehingga PR berupaya bersikap netral dengan mengeluarkan fakta atau data yang konkret.
C yang kedua adalah kristalizer. PR bersikap membungkam isu atau permasalahan dengan berusaha menutup kasus ini. Namun cara ini dirasa kurang efektif karena isu sudah tersebar luas. C yang ketiga adalah conserve. PR atas nama perusahaan bersikap waspada terhadap segala isu maupun opini publik. Dalam artian PR atas nama perusahaan bersikap antipati terhadap segala kritikan dan opini dari publik, sehingga dapat dikatakan PR sebagai kolot atau kaku. Setelah menganalisis situasi, akhirnya public relation memutuskan akan melakukan perubahan atau perbaikan, atau dengan kata lain memilih change. Sehingga change adalah sikap yang paling bijak dalam menghadapi krisis yang berkaitan dengan image perusahaan. Melalui perubahan dan perbaikan yang dilakukan secara menyeluruh dan pelaksanaan komunikasi dengan penyampaian fakta secara terbuka dengan masyarakat, diharapkan dapat merubah sikap publik terhadap perusahaan. Tahap selanjutnya adalah menentukan komunikator. Dalam menjalankan aspek komunikasi, baik dalam krisis communication maupun pada permasalahan yang berhubungan dengan eksternal lainnya, PR menerapkan sistem Wonder Police. Sistem tersebut merupakan sistem kebijakan komunikasi di mana segala penerimaan informasi, penyampaian penjelasan, maupun penyanggahan mengenai isu yang berkembang di masyarakat maupun media. Kebijakan perusahaan di mana pintu setiap ruang manajer terbuka untuk semua karyawan. Dapat kita lihat dari gambar tersebut, di mana seorang atasan dan bawahan, manajer atau karyawan, mereka berkumpul dalam satu ruangan yang sama. Tujuannya adalah untuk mendorong komunikasi terbuka, umpan balik, dan diskusi tentang segala hal penting bagi karyawan. Pentingnya peran komunikator dalam sebuah komunikasi pesan, maka diperlukan sebuah pemikiran matang dan tepat dalam memilih komunikator, khususnya ketika perusahaan mengalami krisis atau yang disebut dengan komunikasi krisis. Tahap selanjutnya adalah pemilihan pesan efektif dalam manajemen krisis. Keputusan pengambilan sikap change, pesan yang disampaikan pun sedikit banyak dapat dikatakan meliputi penggabungan 3C option dengan krisis communication strategy. Pesan yang disampaikan dalam konsep change meliputi corrective action dan full apology. Corrective action berarti tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi atas situasi yang tidak diinginkan. Full apology. Full apology berarti pernyataan dalam bentuk meminta Pertamina mengerahkan sekitar 200 orang lebih yang terdiri dari tim emergency response dan masyarakat sekitar. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di wilayah yang masih rawan. Bentuk-bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial PT Pertamina Persero Tbk. Pertamina dan pendidikan sebagai komitmen perusahaan untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan untuk meningkatkan akses komunitas terhadap pendidikan di tanah air. CSR Pertamina bidang pendidikan melaksanakan sejumlah program antara lain meliputi Olimpiade Sains Tingkat Perguruan Tinggi atau OSN PTI 2020, Pertamina Scholarship atau beasiswa, Pertamina Youth Program PYP atau edukasi stakeholder muda, Pertamina Goes to Campus PGTC atau edukasi kalangan akademis, Pertamina Competition, Pertamina Peduli Pendidikan. Pertamina dan Kesehatan. PT Pertamina Persero Tbk secara konstan selalu menggarisbawahi pentingnya isu kesehatan anak dalam setiap program-program CSR-nya. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk program operasi anak penderita cacat wajah. Untuk mengimplementasikannya, Pertamina bekerja sama dengan yayasan sosial yang khusus bergerak menangani anak penderita cacat wajah dan kasus bibir sumbing. Kacamata baca bagi para pelajar yang membutuhkan, Klino Gigi
Sehat melakukan program kesehatan berupa pemberian fasilitas inkubator bayi, memberikan program operasi jantung anak, dan ambulan persembahan Pertamina. Bentuk CSR atau tanggung jawab sosial dari PT Pertamina selanjutnya itu ada Pertamina dan sosial. Nah, Pertamina itu fokus dalam pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur dan program Pertamina Peduli Bencana. Nah, kalau yang program peningkatan infrastruktur itu ada seperti perbaikan jalan, perbaikan jembatan, dan penyediaan air bersih. Pada tahun 2020 ini, bidang infrastruktur melaksanakan program antara lain itu seperti renovasi Taman Pintar Yogyakarta, lalu ada revitalisasi Taman Pejambon Jakarta, ada juga peningkatan infrastruktur di wilayah sekitar unit operasi PT Pertamina Indonesia. Nah, lalu PT Pertamina itu juga melakukan perbaikan sarana air bersih di beberapa wilayah Indonesia seperti di Sampang, Makassar, Sibayak, Balikpapan, dan Semarang. Nah, lalu selanjutnya itu ada Pertamina dan lingkungan. Program CSR Pertamina di bidang lingkungan ini ditujukan sebagai komitmen manajemen dalam rangka tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup dan kelestarian. Program CSR bidang lingkungan pada tahun 2020 ini mencakup sejumlah program antara lain ada Gerakan Green Planet, lalu ada Coastal Clean Up, yang ketiga itu ada Green and Clean, yang keempat ada Green Festival, yang kelima itu ada Biopori, yang keenam ada uji emisi gas buang, lalu yang selanjutnya ada Pertamina Green Act, nah yang selanjutnya ada kerajinan eceng gondok, lalu yang selanjutnya ada rehabilitas hutan mangrove. Oke, saya Mahardika Ramadhani. Jadi saya akan menjelaskan dua program terakhir CSR dari Pertamina, yaitu Pertamina Foundation dan juga Pertamina Kemitraan dan Bina Lingkungan. Apa sih Pertamina Foundation atau Pertamina Kemitraan dan Bina Lingkungan itu? Sejauh yang kami ketahui, Kemitraan Bina Lingkungan adalah program yang dilakukan oleh Pertamina untuk mendukung atau meningkatkan pengembangan usaha kecil menengah dari masyarakat, dan tentunya program tersebut diadakan untuk bisa membantu masyarakat, support masyarakat. Contohnya seperti UMKM di daerah mana, nah yang menjadi binaan Pertamina, tentu Pertamina akan membantunya. Lalu ada lagi kegiatan yang seperti bina lingkungan atau semacam vokasi dan lain sebagainya. Seperti itulah konsep atau cakupan dari program kemitraan dan bina lingkungan. Lalu yang kedua adalah Pertamina Foundation. Apa itu Pertamina Foundation? Pertamina Foundation adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan beberapa bidang lainnya seperti society atau lingkungan. Jadi ini Pertamina Foundation itu cakupannya lebih spesifik gitu loh, bukan seperti yang tadi, yang program-program CSR yang lainnya sudah terkotak-kotak menjadi bidang masing-masing. Jadi Pertamina Foundation contohnya adalah seperti Universitas Pertamina yang ada di Jakarta, itu Pertamina Foundation. Lalu ada lagi program-program seperti Pertamina Foundation Sobat Bumi, beasiswa, Pertamina Foundation Trainer untuk seorang wirausahawan, dan juga lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, ada beberapa atau tidak banyak program CSR yang dilakukan Pertamina, namun merata di seluruh Indonesia. Itu sebagai wujud dari Pertamina untuk ikut serta dalam membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih.